Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, yang kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan kepada kita adalah akan memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini kita masih melanjutkan serial renungan kita dari perikop Roma pasal 12 tentang hidup dalam tuntunan kasih. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita hidup dalam kasih, sebab kasih itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu, ketika Allah itu adalah kasih sebagai ciri utama dalam kehidupan Allah yang tiga pribadi, Bapa mengasihi anaknya dan anaknya mengasihi Bapa, demikian juga anaknya mengasihi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Maka kita juga harus mencerminkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya satu sama lain, bahkan dengan orang-orang yang tidak menyenangi kita pun kita juga harus mengasihi. Sebab itulah ciri utama dari kekristenan kita yang hari-hari ini mungkin sudah mulai luntur. Bagaimana kasih tidak lagi bergema, tidak lagi hidup dalam kehidupan kita berkomunitas sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan angkat dari satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Kali ini kita masuk dalam serial yang ke-7 tentang bagaimana kita hidup dalam tuntunan kasih. Saya akan bacakan ayat ini buat kita sekalian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita harus bagikan apa yang ada di dalam diri kita buat saudara kita yang lain, saudara seiman, saudara-saudara kita yang lain yang mungkin juga tidak seiman antar sesama kita. Sebab kasih adalah hidup daripada orang-orang yang berkomunitas sebagai orang percaya. Saudara, hal yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita sekalian hari ini, supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah hidup dalam sehati dan sepikir dalam kebersamaan. Artinya kalau kita hidup bersama, contohnya sebagai seorang suami dan istri, sebagai keluarga, sebagai komunitas gereja, maka kita harus hidup sehati dan sepikir. Artinya satu hati dan satu pikiran. Bukan berarti kita tidak boleh berbeda dalam kita berpikir dan di dalam keinginan hati kita. Boleh, tetapi kita harus mempunyai tujuan yang sama. Kita harus mempunyai motivasi yang sama. Kita harus mempunyai rasa kebersamaan. Itulah sebabnya bukan kita harus menyamakan pendapat, tetapi harus menyatukan pendapat. Dalam artian, apa tujuan kita sebagai orang Kristen? Apa tujuan kita hidup sebagai komunitas, sebagai manusia? Tentu tujuannya adalah untuk menjadi berkat. Dan itulah tidak boleh terlepas dari apa yang disebut kasih dalam hidup kita bersama. Itulah yang mengikat kita. Karena itu harus satu hati dan satu pikiran. Dengan maksud supaya apa? Supaya sampai kepada tujuan bahwa kita bisa memuliakan Tuhan. Orang yang sehati sepikir, orang yang rukun, orang yang sehati sepikir adalah orang yang mempunyai satu kesamaan dan satu jiwa, satu roh, satu perasaan. Dan itulah sebabnya maka Paulus mengajak kepada kita melalui firman Tuhan yang dibagikan buat saudara dan saya. Mari yang pertama kita harus sehati dan sepikir. Kita merasa bahwa kita tidak boleh lebih baik, tidak boleh merasa lebih pintar, kita tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Artinya mari kita pikirkan bersama dengan tujuan bersama untuk memuliakan Tuhan. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ini juga jangan sampai diartikan ketika kita kepingin mempunyai cita-cita yang tinggi. Kita kepingin sekolah S1, S2 sampai S3, bahkan mempunyai satu cita-cita yang mulia, yang besar. Itulah harus kita mimpikan dan kita coba wujudkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan terlalu muluk-muluk hanya karena hawa nafsu,
karena keinginan daging. Sesungguhnya kita mempunyai cita-cita yang tinggi, tetapi tujuannya yang penting adalah untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini menegur supaya kita mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Sekalipun kita mempunyai cita-cita yang besar, tapi kita tak mempunyai hati yang sederhana. Hati yang tujuannya adalah untuk menjadi berkat, untuk mengasihi sesama. Saudara, apa artinya mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang spektakuler, cita-cita yang benar-benar dahsyat, dan kita bisa mewujudkan, tapi tidak ada artinya kalau itu tidak untuk memberkati sesama. Itulah sebabnya kata sederhana di sini adalah berarti kita harus bersahaja untuk menjadi berkat, untuk menganggap orang lain adalah sama seperti kita. Dan selama kita boleh memperoleh hal yang lebih baik dari orang lain karena mempunyai kesempatan yang berbeda, mari saudara dan saya untuk mengasihi sesama dengan cara berpikir, yaitu arahkanlah diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana. Kemudian Bapak Ibu Saudara, juga Paulus menegaskan, janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang jangan menganggap diri pandai, tentu ini berkaitan dengan jangan sampai kita merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan kita sombong, jangan kita arogan, jangan kita menonjolkan diri seolah-olah kita adalah orang yang paling pintar, orang yang paling pandai. Walaupun memang saudara adalah orang yang lebih pintar dari orang lain, tapi kita tidak perlu menyatakan diri kita dan menunjukkan siapa kita supaya orang lain jadi kagum terhadap kita. Tapi justru kita harus menyatakan diri dalam praktek kehidupan, menjalani hidup dalam kasih. Ketika saudara pintar, kita harus menjadikan orang lain juga pintar seperti saudara. Ketika saudara mampu untuk melakukan sesuatu, menolong orang lain karena kelemahan ekonomi, justru saudara dan saya harus menjadikan diri saudara berkat bagi orang lain. Melalui apa? Melalui berkat yang saudara bagikan buat orang lain, melalui kepintaran, melalui apa yang saudara dan saya bisa kerjakan, nyatakan. Itulah prinsip hidup kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita bijak, apalagi di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini mungkin telah diberkati oleh Tuhan, merasa bahwa dia sudah tidak lagi perlu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan karena saya sudah cukup Tuhan, karena sudah selesai S3, karena sudah kaya, sehingga kami tidak perlu lagi Engkau, tidak perlu lagi orang lain. Kita menganggap diri kita hebat karena kita merasa sudah cukup. Padahal pikiran cukup di sini adalah pemikiran yang sangat materialistis, pikiran yang sementara. Kecukupan hanya hidup di bumi, padahal hidup kita adalah mempunyai kelangsungan di masa yang akan datang. Kita harus bertemu dengan Tuhan setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, Paulus, firman Tuhan yang hari ini melalui Roma pasal yang ke-12, yaitu ayat yang ke-16, menyatakan supaya saudara dan saya boleh tetap menjadi orang yang sederhana, tidak menganggap diri pandai, dan saudara harus menjadi orang yang mengasihi sesama hanya karena saudara adalah menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang menganggap orang lain adalah saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang patut dihormati sebagaimana saudara menghormati diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya, dan hari ini saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan karena saudara menjadi orang yang sederhana, orang yang bijak menurut apa yang Tuhan katakan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.